Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para sahabat kalbu yang berbahagia, seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu terakhir dan sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Keaslian Al-Quran ini dijaga secara ketat sejak masa turunnya hingga sekarang. Dan proses penjagaan ini disebut sebagai Jam'ul Quran, atau yang artinya adalah pengumpulan Al-Quran. Para sahabat kalbu yang berbahagia, sebelumnya pengumpulan Al-Quran ini terjadi pada beberapa masa. Yang pertama ada di masa Nabi Muhammad SAW, lalu yang kedua masa Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga pada masa Utsman bin Affan, dan yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada pengumpulan Al-Quran masa Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menghafal dan dengan menulis. Para sahabat memiliki daya ingat yang sangat kuat, sehingga banyak di antara mereka yang menghafalkannya secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu turun, Nabi langsung membacakannya kepada para sahabat dan para sahabat langsung menghafalkannya. Lalu selain dihafal, ayat-ayat Al-Quran ini juga ditulis. Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai penulis Al-Quran, seperti Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran ini di berbagai media sederhana, seperti pada pelepah kurma, kulit hewan, tulang, dan kulit dan batu-batu tipis. Namun pada masa ini Al-Quran masih belum terkumpul secara sempurna, karena wahyu masih terus turun dan susunan ayat itu masih terus bertambah. Lalu yang kedua adalah pengumpulan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadilah perang Yamamah, yang dimana itu menyebabkan banyak sekali penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab khawatir jika Al-Quran hilang karena banyak sekali para penghafalnya yang berkurang. Ia kemudian mengusulkan sebuah ide kepada Abu Bakar As-Siddiq agar untuk mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu-ragu akan hal ini karena sebelumnya Nabi Muhammad belum melakukan hal ini, namun setelah mempertimbangkan maslahatnya, beliau menyetujui ide tersebut dan langsung menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Ia mengumpulkan ayat-ayat dari para hafalan dan catatan tertulis yang ada. Beliau mengumpulkannya dengan sangat teliti dan hati-hati. Hasilnya adalah satu mushaf berhasil terkumpul, yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar, lalu dilanjut disimpan oleh Umar bin Khattab, dan setelah itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Yang ketiga, pengumpulan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas hingga ke berbagai daerah dengan dialek bahasa yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Untuk mencegah perpecahan ini, Utsman mengambil langkah standarisasi mushaf. Beliau membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin kembali mushaf yang disimpan oleh Hafsah binti Umar sebelumnya. Mushaf tersebut kemudian diperbanyak dan dikirim ke berbagai daerah. Mushaf-mushaf lain yang tidak sesuai standar Utsman akan dimusnahkan agar tidak terjadinya perbedaan bacaan di kalangan umat muslim. Mushaf hasil standarisasi ini
dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan menjadi rujukan hingga saat ini. Dan yang terakhir, peran Ali bin Abi Thalib dan perkembangan tanda baca. Pada masa Ali bin Abi Thalib, perhatian lebih diberikan kepada pemahaman Al-Quran agar tidak terjadinya kesalahpahaman penafsiran. Seiring berkembangnya Islam ke wilayah non-Arab, muncul kebutuhan untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran. Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian memperkenalkan sistem tanda baca atau yang kita kenal sebagai harokat untuk membantu pembaca, terutama bagi orang-orang yang non-Arab. Setelah itu ditambahkan pula titik pada huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa. Perkembangan ini sangat membantu untuk menjaga ketepatan bacaan Al-Quran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah sejarah pengumpulan Al-Quran menunjukkan bahwa proses penjagaan wahyu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan penuh berhati-hati. Dimulai dari hafalan dan penulisan pada masa Nabi Muhammad, pembukuan pada masa Abu Bakar, hingga standarisasi pada masa Utsman bin Affan. Semua ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan kesatuan Al-Quran. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia membaca Al-Quran yang sama, sebagaimana yang diwariskan sejak masa para sahabat. Sekian dari saya, akhirul kalam. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.